Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Indra Hidayat dengan NPM 2208107010023. Saya akan menjelaskan program katak pada tugas kedua ini. Jadi kita pada tugas kedua ini kita akan memiliki 7 kelas di mana ada koin, kata, dan lain-lain. Kita akan menjelaskan masing-masingnya. Oke. Pada kelas koin dia kan adalah kelas yang merepresentasikan koin. Pada kelas ini ada metode konstruktor koin, kemudian get nilai, sama set nilai. Kemudian ada kelas kata. Dia merepresentasikan kelas kata. Pada kelas ini ada beberapa metode yaitu konstruktor kata, get posisi, get score, set score, loncat dekat, loncat jauh, mundur dekat, dan mundur jauh. Kemudian ada kelas kota. Pada kelas ini ada seperti biasa ya, ada metode konstruktor kota, add coin, add monster, get coin, get monster, is there coin, sama is there monster. Ini untuk mengembalikan boolean true apa false, apakah dia ada koin. Kalau ada dia akan mengembalikan true. Kemudian ada pemain. Di kelas pemain ini ada konstruktor pemain, terus ada get nama, set nama, get nilai, sama set nilai. Kemudian ada metode monster, sama juga ada konstruktornya, ada get nilai, get nama. Kemudian ada kotak permainan. Di kotak permainan ini ada konstruktornya yang akan mengisi atribut-atribut ini dari parameter yang kita isi, yang kita berikan. Kemudian di sini dipanggil juga ada generate acak dan inisiasi kotak. Generate acak ini dia untuk mengacak posisi, mengacak suatu array. Kemudian inisiasi kotak itu dia untuk mengisi kotak-kotak yang telah dibuat tadi. Apakah kotak itu di koin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, atau Dogecoin. Jadi saya akan ada 3 jenis koin, dimana dia ada yang nilainya 30, 20, dan 10. Kemudian begitu juga ada monster buaya, ular, dan bangau dengan nilainya 30, 20, dan 10. Kemudian ada metode contain, dimana metode ini akan menerima parameter posisi. Kemudian dia akan mengecek pada posisi itu apakah ada koin di situ kan. Jika ada, dia akan menambah skor dengan koin yang ada dalam posisi itu. Begitu juga dengan yang monsternya jika ada monster. Kemudian ada main lompat kata ini tempat dijalankan programnya. Pada main lompat kata ini terdapat metode konstruktornya sendiri, main lompat kata. Kemudian ada mainan. Jadi pada mainkan ini dia akan pertama akan menampilkan selamat datang dan meminta memasukkan nama kita. Lanjut dia masuk ke perolangan dulu, menampilkan menu utama yang ini. Kemudian jika diberi pilihan, kalau pilih 1 dia maka maju ke level. Jika pilih kedua, dia program akan berhenti dan menampilkan terima kasih, see you dan nama pemain yang telah kita input tadi. Gitu. Misalnya kalau bintang, see you bintang gitu. Kalau kita pilih 1, dia akan lanjut ke menu level. Akan ditampilkan 3 level, kemudian kita akan memilih level 1, 2, atau 3. Misalnya level 1, maka dia akan kemudian menampilkan informasi pada level tersebut. Lanjut, setelah itu dia akan memanggil metode gerakan katak yang saya buat sendiri. Nah, metode gerakan katak ini dia implementasi logika menentukan kata ingin maju atau mundur. Jadi kalau kita nanti dia akan menampilkan 4 menu. Di menu gerakan ini ada maju 1 langkah, 2 langkah, mundur 1 langkah atau 2 langkah. Jadi akan kita masukkan antara 1 sampai 4. Jika pilih 1, dia akan menambah posisi kata maju ke depan 1. Begitu juga dengan 2, maju ke 2, mundur 1 kotak, dan mundur 2 kotak. Oke. Nah, kemudian dia akan setelah kita masuk setelah kita menginput satu gerakan kotak maju atau mundur atau apa, dia akan menampilkan kalau misalnya dia punya
pada posisi itu ada koin, dia akan ditampilkan kata diserang. Kalau dia punya monster, dia akan ditampilkan kata diserang oleh monster apa gitu. Kemudian skor berkurang sebanyak berapa gitu. Begitu juga dengan kalau dia dapat itu koin, maka kata akan mendapatkan koin apa dan skornya berapa. Kemudian ini akan terus berulang-ulang sampai skor kata lebih kecil dari 0 dan posisinya lebih besar dari 299 ya kan. Kemudian setelah selesai dia akan menampilkan output terakhirnya, permainan selesai, skor akhir kita berapa, pada level berapa, kemudian nama pemainnya, kemudian kita kategori skor apa nih gitu kan, misalnya noob atau apa gitu lah. Setelah itu dia akan keluar dari implementasi yang ini, kemudian akan ke bawah. Nah, di bawah ini akan dikasih pilihan ingin bermain kembali atau tidak, iya atau tidak. Kalau iya dia akan play-nya akan true, kalau selain Y dia akan false. Jadi kalau misalnya true dia akan ngulang, kalau enggak dia akan selesai dan akan menampilkan thank you for playing, nama pemainnya misalnya thank you for playing bintang, we hope you enjoy the game. Oke. Nah, di sini ada juga menu utama, menu level ini untuk menampilkan display menunya, menu gerakan, sama kategori nilai. Nah, disinilah mainnya. Kita tinggal membuat objek dari kelas main lompat kata dengan nama tes, kemudian kita panggil yang mainkan aja. Lanjut kita ada save dulu. Nah, lanjut kita akan menjelaskan output yang akan ditampilkan program. Pertama, saat kita jalankan pertama kali, dia akan menampilkan selamat datang, kemudian kita akan masukkan nama kita, bintang misalnya kan, kemudian dia akan menampilkan menu utama, halo bintang, bla bla bla, kemudian kita suruh milih 1 atau 2, jika kita menaikkan 2, dia akan keluar, kan program akan berhenti, tampilkan terima kasih, see you bintang. Jika kita menginputkan angka 1, dia akan lanjut ke level berapa, misalnya pilih level 1 atau 2, 3. Lanjut, dia akan, misalnya kita pilih level 2, kemudian dia akan menampilkan informasi pada level itu, kemudian dia akan terus bermain hingga kotak terakhir atau kotak nilai lebih dari 0. Ya kan, dia akan main sama maju langkah, dan lain-lain. Kemudian setelah permainan selesai, dia akan ditampilkan nilai akhirnya. Skor akhir Anda pada level advance 150. Kemudian dia akan ditampilkan Anda seorang yang noob pada level ini bintang gitu kan. Kemudian setelah ini dia akan menampilkan pilihan bermain kembali atau tidak gitu kan. Kalau kita input Y, maka dia akan mengulang lagi ke menu awal yang tadi, halo bintang gitu kan. Jika kita menginputkan selain Y, maka dia akan selesai dan akan menunjukkan thank you for playing bintang, we hope you enjoy the game. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.